Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 11 Mei 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berakal atau Akal-akalan. Berakal atau akal-akalan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 119 ayat yang ke-99. Demikian bunyi firman Allah. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayub 28 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada manusia, ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, tatkala Tuhan memberikan kepada kami akal budi, akal yang begitu luar biasa, maka sesungguhnya itulah untuk membuat kami mempermudah hidup di dalam kebenaran, mempermudah hidup untuk bisa saling menolong, mempermudah hidup untuk saling memberkati, dan bahkan mempermudah kami bagaimana bisa memahami kehendak Allah, perintah Allah, dan kami jalani dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berakal atau akal-akalan? Apakah akal-akalan itu sesuatu yang buruk, jahat, atau berdosa? Tidak ada catatan, saudara, definisi tentang akal-akalan. Namun kalau saya boleh bagikan bahwa akal-akalan adalah sebuah perbuatan dosa. Mengapa demikian? Karena akal-akalan biasanya itu mengandung pelanggaran norma, mengandung pelanggaran hukum, dan tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri, agar lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan, kemudian lebih menguntungkan dirinya di dalam banyak cara. Bagaimana para pedagang mengurangi kiloan, itu namanya akal-akalan. Bagaimana kemudian seorang anak itu menyontek, itu namanya akal-akalan. Bagaimana seorang mahasiswa tatkala masuk kuliah tidak masuk, tapi kemudian tercatat di absensi, itu akal-akalan. Dengan cara bagaimana? Temannya yang mengisikan dan mencontoh tanda tangan daripada temannya dipelajari, kemudian dituliskan di sana. Itu namanya akal-akalan. Apalagi yang namanya akal-akalan? Tatkala kita mungkin dalam antrian, kita tidak mau mengikuti prosedur umum, lalu kita memakai pihak-pihak orang dalam supaya kita bisa punya proses yang lebih cepat daripada antrian tersebut. Itu namanya akal-akalan. Apalagi yang namanya akal-akalan? Banyak sekali. Bagaimana kita bisa berjualan supaya laku? Kita buat kemasannya sedemikian indah, sementara dalamnya itu buruk. Saya pernah membeli stroberi di daerah Puncak, Bogor. Bagian atasnya, saudara, itu stroberi yang begitu bagus. Dan saya melihat itu, kelihatannya itu 3 lapis. Sedemikian penuh, dan saya anggap itu 3 lapis. Jadi 1 baris stroberi, 2 baris stroberi, dan di bawahnya 1 baris lagi. Setelah dibeli, ternyata cuma 1 baris stroberinya. Karena yang kedua dan ketiga itu diganjal pakai karton, pakai kertas koran. Jadi kita membeli dianggap itu 3 baris. Itu namanya akal-akalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, akal-akalan itu mengandung unsur penipuan. Akal-akalan itu mengandung unsur merugikan. Akal-akalan itu mengandung unsur kepentingan pribadi dan penipuan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang anak akal-akalan untuk dia terluput daripada perhatian dan disiplin orang tua. Bagaimana pasangan itu akal-akalan. Bagaimana dia tidak setia namun main belakang. Dan kemudian berupaya bagaimana seakan-akan dia setia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seseorang yang berakal itu tidak harus akal-akalan. Tatkala hikmat dan akal yang dipakai oleh kita, yang diberikan oleh Allah, itu harus hidup di dalam kebenaran. Dan Alkitab mengatakan menjauhi kejahatan.
Dan Allah menjanjikan sewaktu engkau mengikuti peringatan-peringatanmu di dalam Mazmur 119 ayat ke-99, maka engkau akan lebih berakal budi dari semua pengajarku. Jadi orang yang takut akan Allah, dia bisa lebih berakal budi. Karena akal budi tidak hanya berbicara tentang keilmuan. Akal budi berbicara tentang karakter. Akal budi berbicara tentang bagaimana hidup di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Sehingga benar Salomo berkata, berikanlah kepada aku ya Tuhan hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah permintaan Salomo di masa tuanya. Setelah dia mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupannya, maka yang diminta yang paling utama adalah hikmat, adalah akal budi, takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah pasti hidupnya akan cerdas. Orang yang takut akan Allah hidupnya akan benar. Dia tidak akan kemudian menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang yang takut akan Allah, dia akan bertanggung jawab. Orang yang takut akan Allah, dia akan rajin belajar. Orang yang takut akan Allah, tatkala menghadapi masalah, dia tidak cepat menyerah atau cari jalan pintas dengan cara akal-akalan. Dia akan berjuang. Bagaimana dengan cara yang benar, masalah itu dengan pertolongan Tuhan, itu bisa diselesaikan. Sehingga orang yang takut akan Allah, yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan dan dikatakan itulah akal budi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala anak lain di sekolah itu menyontek, dia tidak mau berbuat dosa itu. Dia akan berjuang bagaimana punya nilai yang tinggi tanpa menyontek. Maka dia akan berjuang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berakal dan berhikmat di dalam Allah, maka kita belajar dari banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan, dari mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu berjuang bagaimana hidup di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran. Mencari cara bagaimana Rasul Paulus mengabarkan Injil sampai ada PI ketiga kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berbagai macam cara bagaimana Injil itu bisa tersebar dengan berjalan kaki, dengan menaiki kapal, lalu kemudian menaiki binatang unta atau keledai. Berbagai macam cara bagaimana mengatur makanan yang terbatas supaya tidak kelaparan. Dia berdoa, dia berjualan, kayak dikatakan kemah. Seorang penjual kemah sambil mencari uang, sambil melayani. Itu namanya akal. Di dalam kondisi pandemi ini, Tuhan memberikan kita hikmat, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Namun Tuhan juga memberikan kepada kita akal, tapi bukan akal-akalan. Bagaimana kita bisa punya penghasilan yang lebih baik? Bagaimana kita supaya hidup itu menjadi lebih sehat? Bagaimana masa depan kita itu bisa lebih cerah? Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya otak, yaitu akal budi. Tinggal kita bagaimana mengolahnya dengan baik. Meminta hikmat dari Allah dan kita kerjakan bagian kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali yang namanya bermain musik, dan saya tidak pernah bayar 1 rupiah pun kepada guru untuk belajar musik. Namun saya menguasai sedemikian banyak alat musik. Karena kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada saya akal. Saya mendekati guru dan saya bertanya bagaimana cara bisa bermain musik. Saya tidak mengatakan saya mau les. Saya cuma mau bertanya, boleh nggak saya bisa bermain alat musik? Lalu dia dengan senang hati mengajarinya. Maka saya bertanya berbagai macam sumber. Dapat keilmuan tanpa harus bayar. Dan tanpa harus melanggar hukum. Tanpa kemudian saya melakukan sesuatu yang buruk. Hanya saya bertanya. Bertanya itu kan tidak perlu bayar. Lalu orang dengan senang hati mengajarkan. Saya bertanya jika orang lain, maka saya tidak les, tapi saya bertanya. Itu namanya akal, tapi bukan akal-akalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, membimbing anak, mengolah rumah tangga, bekerja, mengurus keluarga, berbisnis, menghadapi sakit penyakit, menghadapi problem. Mintalah hikmat dari Allah, Tuhan akan berikan akal budi untuk kita menyelesaikan banyak persoalan dalam hidup ini. Biarlah kita menjadi orang yang berakal, jangan akal-akalan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan hikmat
akal budi untuk kami bisa menyelesaikannya. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita menjadi pribadi yang berakal, meminta hikmat Allah, dan jangan hidup dengan akal-akalan, karena akal-akalan adalah perbuatan dosa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.